Shalom, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kesadaran dari bergereja, kesadaran dari berjemaat harus kita kembangkan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan yang rindu diberkati Tuhan. Mari kita datang bawa segenap hati kita dan bawa segenap jiwa kita untuk kita menyembah Yesus. Shalom, jemaat Tuhan dari GPS dari Ria Palur. Mari teman-teman, sahabat-sahabat yang masih nonton beda online, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, pimpin kami Tuhan, pimpin kami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online sore hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, haleluya. Juga Engkau sertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau beserta kami yang membawa pujian serta pemain musik Tuhan. Engkau persatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau persatukan bahasa yang mudah kami dimengerti Tuhan oleh jemaat-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami lakukan menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom sahabat pecinta online dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika kita melihat ibadah online, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita mau datang kepada Tuhan yang rindu diberkati Tuhan. Mari kita datang bawa segenap hati kita dan bawa segenap jiwa kita untuk kita menyembah Yesus. Syukur Tuhan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Syukur Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, syukur kita pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya, kami datang Tuhan. Bapakku
kesungguhan hati. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita pujikan sekali lagi Bapak dan Saudara. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mau sembah Yesus lebih dalam lagi. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut lagi, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalammu. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, sungguh dia hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita katakan sama-sama, di hidup siapa Bapak Ibu dan Saudara? Di hidupku. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dialah yang sanggup memberkati kita. Kami bersyukur, kami datang Tuhan, bawa hati kami, bawa hidup kami. Kami mengakui Tuhan, Engkau besar, Engkau hebat, Engkau perkasa Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, Kaulah yang besar, Kau Allah yang
Ku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku, katakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Syukur, haleluya, Kaulah yang layak kami sembah. Syukur Tuhan, segala pujian hormat bagimu Yesus. Engkau Allah kami yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan ya Bapa. Kami bersyukur dan saat ini kami bersuka cita bersama, bersorak meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei soraklah haleluya. 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 Puji soraklah haleluya. Hei soraklah haleluya. Segala puji syukur. Mari jemaat Tuhan kita mau bersama-sama bersuka cita. Syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, amin, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei soraklah haleluya. 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 Puji soraklah haleluya. Hei soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei soraklah haleluya. 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 Puji soraklah haleluya. Sukacita besar terjadi sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya dengan semangat. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan.
Segala puji syukur boleh kita nikmati pada sore hari ini. Dan saat ini Bapak dan Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati setiap kita. Terima kasih Yesus, firman-Mu berkata Kau besertaku. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak dan Saudara, kita ucapkan lebih lagi, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kita imani Bapak Ibu dan Saudara pujian ini, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dalam hidup kita ketika kita menyerah kepada Tuhan Yesus. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih mencintai ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Saat ini
saya berada di desa Nepen, Teras, Boyolali. Satu tempat yang sejuk, enak untuk kita berekreasi. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepingin rekreasi, silakan datang di desa Nepen. Tempatnya ini panorama. Nah, mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan pada kami untuk belajar firman-Mu. Ajari kami untuk membuka pikiran kami, membuka hati kami, agar benih taburan firman-Mu dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk hidup melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini penyakit berjemaat, atau juga dapat dikatakan penyakit jemaat. Nah, apa yang menjadi penyakit jemaat? Mari kita buka Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ayat ini mengatakan bahwa bukan aku, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita-kita ini yang memilih gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Tetapi Allah yang menempatkan kita di gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Kesadaran ini harus dibangun. Ya, kalau kita ditempatkan di gereja A, Allah kepengen supaya kamu berbuah dan buahmu tetap. Kalau kita ditempatkan di gereja B, ya supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Jadi mau tidak mau, campur tangan Allah yang membuat kita berada di satu jemaat. Kesadaran ini harus kita bangun. Jangan ditempatkan di sini lalu mengatakan tidak level, pindah ke sana, dari sana pindah lagi, dari sana pindah lagi. Allah tidak kepingin seperti itu. Allah kepingin supaya kita ini ditempatkan di tempat yang hebat. Ya, Allah itu ahli tanam menanam. Allah itu ahli dalam menata kebun. Nah, sesudah kebun itu ditata oleh Allah awalnya, lalu ditinggal, diserahkan pada pengelola. Pengelola kebun ini harus melihat mana-mana yang kurang pupuk, mana-mana yang harus diberi siraman air dan sebagainya. Jadi ini hanya pengelola. Nah, kebun ini siapa? Kebun ini jemaat. Kebun ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hanya punya satu tugas, yaitu supaya kita berbuah. Nah, kalau tidak berbuah bagaimana? Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Nah, ini yang harus menjadi pikiran kita. Sudahkah kita berbuah di gereja yang kita tempati? Kalau belum, yuk berpikir bagaimana caranya supaya kita ini dapat bekerja sama lalu berbuah. Nah, kita kembangkan lagi dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena kita sudah sampai pada pelajaran 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tugas pengelola itu adalah mengajarkan supaya manusia itu takluk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, jadi untuk berkembang, untuk berbuah, rumusnya satu: takluk pada Allah, tunduk pada Allah, dan pikiran-pikirannya yang duniawi mulai diarahkan pada pikiran-pikiran surgawi. Jadi tugas pengelola itu kepenak. Kepenaknya apa? Mengajarkan bagaimana tunduk kepada Allah, mengajarkan bagaimana percaya pada firman Tuhan. Tapi yang namanya jemaat itu masih punya keangkuhan hidup karena bisikan-bisikan iblis. Jemaat yang tadinya erat, jemaat yang tadinya bersatu, jemaat yang tadinya gotong royong, iblis tidak senang. Di mana? Ya di semua tempat. Pada zaman Korintus sudah terjadi sikut-sikutan ini sejak zaman perjanjian lama sana. Pada zaman gereja mula-mula sudah ada sikut-sikutan. Ya, di sini dikatakan aku kelompok dalam Korintus dikatakan aku kelompoknya Paulus, aku kelompoknya Apolos. Sudah mulai ada. Padahal Tuhan tidak membuat kebunnya itu dibuat sekat-sekat seperti itu. Kebun boleh, Allah boleh mengembangkan kebun baru. Tapi si Apolos dia di situ. Bukan Apolos dan Paulus di satu kebun. Geger. Nah, gegeran itu ada di mana-mana. Mari kita lihat gereja baru bagaimana? Sama. Gereja baru itu diawali dari berapa orang, lalu berkembang. Nah, dalam perkembangan ini iblis tidak suka. Iblis mulai membisikkan suara-suara iblis. Lah siapa sih yang mau mendengar suara iblis? Ya mereka yang masih memiliki keakuan. Mereka yang masih memiliki keangkuhan. Ya, itu dipakai. Yang dipakai tidak sadar biasanya. Ya, kita lihat gereja Al-Bagus. Ada suara iblis. Muncul keangkuhan di dalam itu. Lalu muncul kubu-kubu. Kelompok-kelompok. Satu gereja itu ada berapa kelompok. Nanti kelompok itu terus masih mendengar suara iblis, berakar. Cabut. Ya, cabut satu kelompok. Gereja A menjadi gereja A dan gereja B.
Ya sudah, gereja A bertumbuh, gereja B bertumbuh. Nanti pecah lagi menjadi gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Dan seterusnya. Nggak bakalan iblis itu berhenti. Gereja yang baik, gereja yang tenang, digoncangkan. Nah, siapa yang menerima goncangan itu? Yang keangkuhan hidupnya masih tumbuh liar. Itulah yang dipakai. Nah, padahal gereja A, gereja B, gereja C, gereja D ajarannya sama, Alkitabnya sama, tujuannya sama, mencari jiwa untuk Tuhan. Bagaimana mencari jiwa untuk Tuhan? Wong di satu gereja aja sudah sikut-sikutan. Bagaimana orang luar akan melihat gereja yang sikut-sikutan? Mereka akan tertawa. Kalau sudah tertawa seperti itu, iblis tepuk tangan. Ya, jadi mari Bapak Ibu, kesadaran dari bergereja, kesadaran dari berjemaat harus kita kembangkan. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka-mereka yang lengah, mereka-mereka yang tidak waspada akan menerima benih. Benih apa? Benih dari iblis tadi. Keangkuhannya menjadi tunas, tunasnya menjadi tanaman yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 12. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari Paulus, dan aku dari Kefas. Muncul di semua gereja. Maka kita harus waspada Bapak Ibu. Kita harus waspada. Di setiap pertumbuhan gereja ada roh pemecah belah. Hati-hati. Pecahnya apa? Macam-macam Bapak Ibu. Orang tuh kalau sudah keangkuhan hidupnya itu muncul. Salaman dengan Asyir aja. Dia mengatakan, wah Asyirnya sudah tidak respect dengan aku. Salaman tapi mukanya ke sana. Jadi, ya, karena apa? Angkuh. Kalau ndak angkuh, ya biasa. Ya, jadi diajak salaman, kebetulnya Asyirnya diajak omong-omong teman lain, dia nanggapi salamannya demikian. Kalau tidak angkuh, ndak apa-apa. Tapi kalau keangkuhannya muncul, dia mulai menebarkan, wah si A itu setelah diberkati Tuhan jadi beda, ya, jadi orang yang tidak rendah hati, jadi orang yang macam-macam sudah. Ada satu kubu, nanti muncul kubu lain. Kubu lain dari apa? Wah, saya sekarang tidak dapat jatah untuk pelayanan, padahal sebenarnya ya dapat jatah, tapi karena jatahnya itu bertambahnya orang, otomatis bertambah jarak. Ngomong lagi, aku tidak disukai oleh pengatur jadwal. Muncul kubu lain. Andai kata, saya mau tanya, orang yang pindah, apakah orang yang pindah ini tidak membuat goncangan di gereja lama? Pasti. Di gereja baru, apa ada berbuat masalah? Masalah. Ya. Jadi jangan lihat gerejanya, tapi lihat pengajarannya. Di gereja A ajarannya apa? Oh, ajarannya Kristus sebagai juru selamat. Di B sama, di C sama, di D sama. Lah kenapa pindah? Oleh sebab itu, sejak zaman dulu, penyakit jemaat adalah sikut-sikutan. Penyakit jemaat adalah perpecahan. Mereka merasa bangga. Aku sekarang pindah ke gereja B. Aku pindah ke gereja C. Yang dibanggakan apanya? Wong,
Yang dijual sama kok. Yang kita beli sama kok. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintahnya sama. Maka Bapak Ibu, senjata Allah yang harus kita gunakan. Senjata Allah itu apa? Senjata yang mampu merobohkan benteng-benteng pertahanan keakuan, yang merobohkan keangkuhan hidup. Sebab Tuhan mengatakan, siapa yang melayani itu adalah yang paling kecil di antara kamu. Nah, kalau kita mau melayani, ya kita harus paling kecil. Kita menjadi hamba. Hamba itu tidak pernah benar. Hamba itu dikutuk sana sini. Hamba itu dikritik. Tapi kita harus berpedoman. Selama aku masih ingin digunakan Allah, aku harus melepas keangkuhan hidup. Aku harus melepas ke benteng-benteng yang aku bangun, supaya aku dapat bergandeng tangan satu dengan yang lain, melayani Tuhan. Jadi hati-hati, kalau sudah ada virus perpecahan, kita harus waspada. Perpecahan bukan keinginan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku yang menempatkan kamu, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jangan menjadi tanaman yang semau gue, tetapi jadilah tanaman yang taat ditanam oleh Tuhan. Buang keangkuhan hidup, jangan membangun benteng-benteng pertahanan dalam satu jemaat. Tuhan tidak suka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang selalu mengingatkan kami, supaya kami menjadi jemaat yang tumbuh, berbuah untuk kerajaan. Maka Tuhan, ajari kami, supaya kami tetap memiliki ketaatan, supaya kami tetap memiliki rasa takut akan Engkau, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengarkan pengumuman bahwa GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Bapak Ibu yang berjemaat, tolong beritahu teman lain bahwa gereja kita sudah ada ibadah onsite-nya. Minggu jam 7 pagi ibadah anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah umum, dan minggu selesai ibadah ada ibadah kaum muda remaja. Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Lalu Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, ada ibadah cabang. Bapak Ibu yang kepengen ikut, yuk rame-rame kita akan ikut aktivitas gereja kita. Lalu ibadah online tetap ada. Maka doakan supaya kru sehat, semangat, dan alat-alat yang kita pakai awet, sehingga dapat kita gunakan untuk menginjil di daerah yang kita ada, dan juga menginjil pada teman-teman kita. Tolong di like, di share minimal 5 orang. Nah, saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, terlebih presiden.
Tuhan pimpin berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di tiap langkahnya. Di tiap pekerjaan yang Engkau akan memimpin menyertai. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati beliau. Pimpin berkati. Kami berdoa juga untuk wali kota, bupati, gubernur, camat, lurah. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas mereka, menjalankan instruksi dari Presiden. Engkau akan berkati camat, lurah, RT, RW. Berkati beliau Tuhan, terlebih para Polri, TNI, pimpin untuk mengamankan negeri kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat menikmati segala berkat-Mu. Ada beberapa saudara kami yang butuh jamahan-Mu. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Octavianus Hendra Wijaya butuh organ tubuh yang baru, supaya Octavianus dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk membicarakan Injil. Saudari kami Arin yang telah Kau jamah tumornya, butuh tulang yang kuat. Kau jamah Tuhan, supaya Arin juga bisa berdiri dan berjalan. Ibu kita kakinya Engkau jamah sehingga dapat beraktivitas. Bapak Petrus Sutrisno Kau jamah supaya dapat beribadah. Lalu Ibu Linda dan Ibu Setyo Purnomo Engkau jamah supaya dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau telah menjamah Pak Gito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Ibu Petrus Sutrisno. Berikan kepada mereka kesembuhan total. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap langitnya dan memberikan berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani mengalir, mengalir, mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.